Halo guys, ketemu lagi dengan saya Basdul. Di depan saya ini ada mesin cuci 2 tabung merek Sharp dengan kode EST85MW. Kendalanya adalah mesin cuci ini rusak tabung pengeringnya. Jadi tabung pengering ini tidak mau berputar. Kalau Anda mengalami tabung pengering tidak mau berputar untuk mesin cuci 2 tabung, terserah merek apa aja, sama aja ya, meskipun berbagai merek, tapi yang penting jenisnya 2 tabung seperti ini. Kalau tidak mau nyala, ini diputar, ini saklarnya ini ada bunyi, nah ada bunyi, tapi saklarnya tidak rusak ya. Lalu kita periksa apanya. Pertama lepas cover ini guys ya, lepas cover. Nah ini lepas. Di bagian ini adalah motor penggerak untuk tabung cuci. Kalau yang ini motor penggerak untuk tabung pengering. Nah ini kalau tidak bisa berputar, jangan tergesa-gesa. Jadi harus Anda cek dulu apakah ini dinamonya ini panas apa enggak. Kalau dinamonya tidak panas ya berarti kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau motor penggeraknya ini panas, nah, Anda tunggu sampai dingin terlebih dahulu, karena biasanya kalau motornya itu ada pengaman namanya kayak termostat itu, termoswitch. Jadi kalau terlalu panas maka melakukan proteksi supaya kumparannya tidak terbakar. Lalu yang kedua, tes ini guys. Nah ini adalah remnya, jangan sampai posisi ngerem. Jadi tesnya adalah ini Anda putar aja. Nah, kalau bisa bergerak lancar kayak gini, nah, berarti kalau bisa berputar seperti ini ya, ini kan bisa berputar ini. Nah, berarti posisinya tidak ngerem. Nah ini lihat kabel ini guys. Nah, itu adalah kabel ke saklar pengering. Jadi warna kabelnya adalah ini, ungu dan orange. Jadi untuk kabel merek mesin cuci yang lain tidak tahu ya. Jadi kita telusuri ini kabel ini. Pokoknya intinya kabel dari saklar pengering. Nah ini harus Anda telusuri. Nah ini warna oranye ini nyambung ke sini, warna oranye nyambung ke sini, berarti ini listrik fase. Ngambil listrik fase, mas dari sini masuk ke saklar sana, masuk ke saklar, dari saklar keluar ke kabel ungu ini listriknya, listrik fasenya keluar ke kabel ungu. Dari kabel ungu ini, nah kita buka ya. Nah ini ada 3 kabel ini, ini kan kabel ungu, ini kan kabel ungu dari saklar. Jadi listrik yang keluar dari saklar mengalir ke sini. Nah, lalu ada 2 kabel ini ya, jadi bercabang. Yang satu warna abu-abu. Nah, abu-abu ini masuk ke motor penggerak. Nah, terus ada lagi ini yang warna ungu muda ini. Nah, ungu muda ini masuk ke sini. Berarti masuk ke kapasitor. Lalu dari kapasitor ini ada 2 kabel, ini warna abu-abu, nah ke sini warna abu-abu. Jadi dari kapasitor warna abu-abu ini mengarah ke ini guys. Nah, masuk lagi ke kumparan ya, kumparan dinamo motor. Lalu ini kabel hitam, ini kan kabel dari motor penggerak ini ada 3 ini, abu-abu 2 sama hitam 1. Yang hitam mengarah ke kabel N, kabel netral. Nah, jangan lupa guys, di sini ada spring ini ya. Nah ini spring harus Anda periksa ini putus apa tidak. Kalau tidak putus berarti tidak ada masalah. Kalau putus harus Anda ganti spring ini. Kalau putus harus Anda ganti spring ini.
Jadi sekarang saya akan tes kapasitornya rusak apa normal. Oh ternyata ini ada dua kapasitor, ini kapasitor 12 mikrofarad, lalu ini juga ada kapasitor. Nah, perhatikan guys, kapasitornya ada dua, yakni ini kapasitor ini satu badan, tapi kapasitor ini aslinya satu badan. Nah, tapi sebenarnya dua kapasitor, yakni ukuran 11 mikrofarad dan 3 mikrofarad. Di sini ada dua kabel. Oh, di sini ada 4 kabel. Nah, jadi jangan keliru ya guys ya, pasangnya guys ya. Yang 11 mikrofarad itu untuk kapasitor motor penggerak dari tabung mesin cuci. Kalau yang 3 mikrofarad adalah kapasitor untuk motor penggerak dinamo pengering. Ini 12 mikrofarad, berarti ini kapasitor untuk dinamo, untuk motor untuk motor penggerak tabung cuci. Nah, jadi ini sudah pernah diservis, sudah pernah diganti, berarti yang tabung pengering masih menggunakan kapasitor. Nah, kita tes ya kapasitornya ya. Jadi kita buka dulu sulasinya. Nah, setelah saya buka sulasinya, ternyata nah ini yang warna biru dan yang warna merah ini tidak terpakai ya. Nah, jadi yang terpakai cuma abu-abu dengan ungu. Kita perhatikan warna abu-abu dengan ungu ini. Ini harus dites ini kapasitornya, gunakan avometer. Nah, avometer Anda pilih yang ini guys ya, kapasitor, lalu nah gini, Anda pilih yang kapasitor ini, lalu nah tekan sampai menunjukkan NF ini, NF untuk periksa kapasitor. Untuk memeriksa kapasitor, untuk lebih akuratnya salah satu kabel harus diputus ya guys ya, atau dua kabel diputus lalu disambungkan ke avometer ini, karena ini kabelnya kapasitor ini mengarah ke lilitan motor penggerak, jadi tidak akurat, harus dilepaskan dulu dari kabel yang menuju ke sini. Oh ya, jangan lupa ya untuk memeriksa hal seperti ini, steker listriknya ini harus Anda lepas terlebih dahulu, jangan dicolok ke listrik, resikonya Anda bisa tersetrum. Untuk tes apakah saklarnya normal atau rusak, saklar ini yang saya maksud ini, saklar ini kan kabelnya ada dua ini ya, ungu dengan oranye ini. Caranya Anda pilih ini OHM yang booster ini aja ya, atau X1 kalau avometer analog, kalau multimeter analog. Anda ambil ini kabel ini warna ungu dengan oranye ini, Anda tekan gini satu, nah terus yang warna oranye kedua mengarah ke sini ya. Nah Anda ini, lalu ini Anda on kan seperti ini, Anda putar. Ini warna ungu, lalu warna oranye. Nah, kalau hasilnya ini ada buzzer bunyi atau 0,00000, nah itu berarti saklarnya tidak putus, tidak ada masalah. Lalu selanjutnya cara periksa gulungan ini, Anda tarik kabel yang dari gulungan ini, yang ini kabel tarik. Nah, ini tadi kan ada kabel warna ungu ini, ada yang di sini mengarah ke sini, lalu mengarah ini, masing-masing Anda periksa satu persatu. Jadi periksanya adalah menggunakan OHM meter, buzzer atau multimeter skala X1.
Anda tes kabel, ini kabel dari kapasitor menuju ke kabel netral, kabel warna hitam ini. Nah, kan ini kan kabelnya kan yang dari, nah yang dari motor ini kan ya. Nah, ini kabel dari sini nih. Nah, warna hitam mengarah ke M. Lalu ambil kabel abu-abu. Nah, kabel yang hitam ini ditempelkan ke kabel hitam, lalu yang dari avometer warna merah ditempelkan ke salah satu kabel abu-abu. Nah, hasilnya menunjukkan angka itu tadi 0,258, berarti tidak ada putus antara kabel abu-abu dengan ini. Kalau yang dari kapasitor ini berarti kabel lilitan starting. Kalau kumparan motor yang mengarah ke kapasitor itu lilitan starting. Nah, selanjutnya ini kabel ini. Nah, ini adalah kabel yang mengarah ke fase listrik 220 volt. Ini disebut kabel ke lilitan utama. Nah, Anda periksa, tempelkan, harus nempel. Nah, tuh hasil avometer 0,133 UHM, berarti tidak ada putus, tidak ada kerusakan. Begitu saja cara meriksa. Kalau misalnya lilitannya ada yang rusak, terputus, Anda tunggu sampai dingin, barangkali rusak, barangkali termofusnya bekerja. Tapi kalau lilitannya tidak masalah, berarti tidak ada masalah, perlu Anda ganti. Tapi jika posisi motor gulungannya sudah dingin tapi tetap ada yang putus, berarti motornya rusak, harus Anda ganti atau Anda periksa termofusnya. Untuk kapasitornya, jika kapasitornya rusak tidak sesuai dengan angka ini 12 mikrofarad atau ini 3 mikrofarad, harus Anda ganti. Kalaupun ada perbedaan setidaknya 10% atau kurang lebih 5% ya, ini ya. Nah, ini ada tulisannya ini kurang lebih 5%. Jadi kalau misalnya 12 mikro dikurangi 5% berarti 0,6, berarti 11,4 mikrofarad itu masih toleransi, masih normal. Tapi kalau sudah 10 mikrofarad atau 8 mikrofarad harus Anda ganti. Nah, kalau begitu pun juga saklar ini guys. Nah, kalau rusak saya sudah ganti. Ini akan saya sambung pulang. Ternyata dari kapasitor tidak ada yang rusak, gulungannya juga tidak rusak, saklarnya tidak rusak, tapi motor ini terlalu panas, harus didinginkan terlebih dahulu. Biarin aja sampai dingin sendiri. Ini ada kabel yang digigit semut ini. Pastikan aja guys ya, kalau tidak dimasukin salut. Jadi jika motor penggeraknya ini panas, diamkan dulu, lalu tunggu termo switchnya aktif lagi. Intinya di dalam sini itu ada sensor untuk pelindung. Jadi intinya di dalam sini itu ada sensor pelindung supaya lilitan ini tidak terbakar. Jika masih bawaan dari pabrik, tapi kalau dinamo yang digulung ulang tidak tahu ya, kadang sama tukang gulungnya tidak diberi sensor penjaga panas. Biasanya kalau sensornya itu biasanya mengikuti suhu. Kalau suhu lebih dari 70 derajat itu sensor tersebut akan memutus aliran listrik, jadi motornya ini tidak berfungsi. Terus yang kedua, biasanya ada thermofuse. Bisa juga ibaratnya ya macam kayak thermofuse. Jadi screennya itu berdasarkan panas. Jika panas melebihi settingan pada thermofuse tadi, maka aliran listrik diputus.
intinya seperti itulah untuk menjaga supaya gulungan tidak terbakar. Nah, ini masih panas ini, jadi masih panas. Saya tunggu supaya lebih dingin lagi. Lalu selanjutnya yang Anda perhatikan adalah aliran listrik dari saklar ini. Kabel ini ada kabel, jadi Anda periksa saklar ini ya. Ini adalah saklar pengering, harus Anda periksa. Kabel listrik sudah colok ya. Sekarang kita tes. Nah, sudah bisa ini. Sudah bisa ya, jadi fix, cuma motor penggeraknya terlalu panas. Tidak ada kerusakan yang lain. Jika Anda mengalami tabung pengering atau tabung cuci tidak bisa berputar, harus Anda periksa dulu motornya atau Anda diamkan dulu kurang lebih 15 menit. Jika sudah dingin bisa dipakai lagi. Lihat ini guys ya. Nah, mudah kan? Sekian video dari saya. Udah selesai begitu aja. Jangan lupa ditutup ya. Jangan lupa ditutup covernya ini. Klik tanda jempol, klik subscribe, juga tanda lonceng.